Hai, kenalin, gue Clara. Umur gue sekarang masih 18 tahun. Lagi masa-masanya cari kerja nih. Info loker dong. Hehehe. Bercanda ya. Sedikit gue jelasin tentang background gue. Gue ini asli Jawa dan sempat merantau ke Kalimantan. Kisah ini berawal ketika gue masih piik, kelas 4 SD. Saat itu bokap gue masih bagian staf asisten di perusahaan pabrik kelapa sawit yang cukup terkenal lah di daerahnya. Dan keluarga gue tinggal di perumahan yang memang disediakan oleh perusahaan, di mana perumahan itu memang berada di tengah-tengah hamparan kebun sawit. Bokap kerja di perusahaan kelapa sawit membuat kehidupan kami saat itu cukup berjalan lancar, dan perekonomian kami bisa dibilang sangat berkecukupan lah. Gue bisa beli apa aja yang gue mau. Kalau gue minta sepeda siang, sorenya langsung dibeliin. Gue minta HP, besoknya udah ada di kasur gue. Pokoknya tuh cukup banget lah hidup gue tuh. Dan bokap gue ini seorang yang cerdas. Jadi beliau sering banget dapat bonus berkat kecerdasannya dan keuletannya dalam bekerja. Bokap gue juga orang yang tegas dan selalu mengerjakan sesuatu sesuai deadline. Best lah pokoknya. Disinilah hal buruk dimulai. Suatu hari bokap gue ditawarin promosi jabatan untuk naik pangkat menjadi GM alias General Manager di perusahaan tersebut. Dan GM yang sebelumnya akan diturunkan pangkat menjadi staf asisten, kayak tukeran jabatan gitu deh. Kesempatan emas ini tentu gak dilewatin bokap. Bokap gue pun setuju, karena ini peluang besar dan bisa jadi lompatan besar buat karirnya. Tapi, beberapa hari sebelum bokap diresmikan menjadi GM, sikapnya mulai aneh. Bokap gue tiba-tiba jadi sering diam, mendadak stres, pandangannya kosong, gak ada semangat hidup. Bahkan sering semedi dan ngobrol sendiri. FYI, semedi yang dimaksud di sini beliau diam aja tanpa memikirkan dan mencemaskan kehidupan gitu ya. Kayak makan atau mandi. Kayak dia tuh kerjanya cuma duduk, pejamkan mata, sama atur nafas tanpa menghiraukan orang di sekitarnya. Gue shock liat bokap gue semedi, yang sebelumnya mana pernah beliau ngelakuin ini. Apalagi pas lagi ngomong sendiri, dia ngobrol tuh kayak sama orang. Tapi kita sekeluarga gak ada yang lihat dia ngobrol sama siapa. Awalnya kita kira mungkin emang bokap lagi banyak tekanan karena beradaptasi dengan tanggung jawab baru. Jadinya beliau kecapean dan kita mutusin buat kasih bokap waktu istirahat dulu. Tapi ternyata salah. Bokap malah makin parah tingkahnya. Aura negatif yang dia bawa bikin gue gak nyaman di dekatnya. Tiap gue di dekatnya tuh kayak merinding seluruh badan gitu loh. Bahkan beliau berani main tangan ke gue, nyekek gue. Beliau ngelakuin itu di luar kesadarannya. Gue yakin deh. Ya, karena yang beliau lakuin itu sesuatu yang gak pernah dia lakukan sebelumnya. Karena kondisi bokap yang gak kunjung membaik, akhirnya keluarga gue memutuskan untuk membawa bokap pulang ke Jawa supaya